بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Berkata, berbicara lemah lembut, ini merupakan kunci suksesnya dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sukses dakwah itu nggak harus banyak. Sukses dakwah itu nggak harus banyak. Karena kalau antum banyak-banyakan di stadion itu banyak nggak? Orang menyeru, ayo main bola ribuan ngikutnya. Tapi apa yang dilakukan? Kualitasnya apa? Nah, jadi orang benar itu nggak harus banyak. Sampai dijelaskan, ya al-haq laisa kasraq au qilah. Kebenaran itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang cocok dengan Nabi. Ini dicatat. Sehingga walaupun antum mungkin jamaahnya ribuan, jutaan, ya tapi kalau tidak cocok dengan Nabi nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Walaupun antum bangga di sisi orang-orang, ini loh, lihat ini, kumpulanku banyak sekali. Lihat Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tidaklah bersamanya sedikit. Semakin disuruh, semakin menutup telinga, mengerudungi kepalanya. Ya, itu Nabi Nuh. Sehingga apa? Dakwah itu bukan banyak atau sedikitnya. Sampai dijelaskan ada seorang Nabi, ya, wa ma'ahu rahat, wa ma'ahu rajulun wa rajulan, laisa ma'ahu ahadun. Ada seorang Nabi yang tidak punya pengikut. Ya, sehingga banyak itu bukan ukuran. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran malah kebalikannya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang tersesat. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Itu Al-Quran. Sampai dijelaskan lagi, wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang mau bersyukur. Jadi yang sesuai dengan ajaran Rasul itu memang sedikit. Sudah dijelaskan. Sampai dijelaskan innal islama bada'an ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya sedikit, kemudian dimenangkan menjadi banyak. Kemudian nanti di akhir zaman sedikit yang benar itu. Kamu lihat di dalam Al-Qur'an. Kamu lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Ini afidina azakumullah. Maka apa? Suksesnya dakwah Nabi diantaranya adalah dengan kelemah lembutan. Ya, lemah lembut bukan lembek ya. Bedakan lembut dengan lembek. Ya, kalau lembek itu wis opo jere wong aku melu. Tapi kalau lembut yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka ya fidina azakumullah, Rasulullah SAW di antara sifatnya mengajarkan pada kita untuk kita berbuat baik, berlemah lembut kepada orang tua kita. Bahkan di seluruh urusan sampai dijelaskan inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, pada urusan, melainkan menjadi indah. Ya, seperti kalau kita berdakwah kepada orang yang nggak ngerti. Orang yang ngerti itu kan ucapannya macam-macam ya, tuduhannya macam-macam. Oh si fulan tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau kita jelaskan dengan cara yang baik, yang benar itu seperti ini. Rasul memberikan contoh seperti ini. Allah memberikan firman-Nya dalam Al-Quran seperti ini. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Maka apa? Menjadi indah. Iya. Seperti yang diperselisihkan manusia ya. Baik dari masalah agama maupun masalah-masalah yang lain. Allah memberikan jawaban cuma gampang aja. Dalam surat An-Nisa dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum bi syai'in farudhu ila Allah wa rasulih. Wahai orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri di antara kalian, yaitu para ulama dan pemimpin. Kalau kamu berselisih pada suatu perkara yang sifatnya umum, perkara apa saja, apa kata Allah? Farudhu ilallah wa rasuli. Kembalikan
bagaimana sih bimbingan Allah, bimbingan Rasul. Kalau orang mau ke situ semua, insya Allah tidak ada namanya perselisihan, perpecahan di antara kaum muslimin. Tapi kalau setiap kelompok memiliki pendapat sendiri-sendiri, akhirnya agama itu milik-milik kelompok-kelompok itu. Bukan mengikuti syahadat kita. Kita bersyahadat yang patut diibadai Allah, yang patut diikuti Rasul, tapi mengikuti yang lain. Ya. Padahal Allah merintahkan, kalau kamu berselisih pada suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini afidana azakumullah. Sehingga apa yang dibawa Rasul kita ikuti. Di antaranya adalah bimbingan untuk kita bersikap lemah lembut di dalam segala urusan. Dan dijelaskan dalam hadis Rasul, wa inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana wa yunzau an syai'in ila sana. Kalau terangkat dari sesuatu maka akan menjadi jelek. Orang itu kalau sudah enggak lembut, kasar, ya brutal, ekstrim, jelek. Seperti ya pengeboman, teroris, atau orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan atau ucapan yang kasar, yang keras, itu semuanya akan merusak. Nah, ila fidina azakumullah. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما